Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu dosen, Ibu Lisfa Sentausa selaku dosen pengampu mata kuliah tabligh. Yang saya hormati teman-teman dan hadirin semua. Marilah kita bersama-sama manjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, karena atas berkah, rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di tempat yang insya Allah mulia ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, manusia terbaik sepanjang zaman, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya mengulas sedikit tentang pernikahan. Tentunya kita sudah sama-sama tahu bahwa pernikahan adalah salah satu momen yang sangat istimewa dalam kehidupan manusia tentunya. Di dalamnya terdapat kaitan erat antara perubahan hidup manusia untuk bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi, manusia yang dapat menyempurnakan imannya yang agar lebih kuat lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai para pemuda, siapa saja di antara kamu sudah mampu baik secara lahir dan batin untuk berkeluarga, maka menikahlah. Sesungguhnya hal itu lebih memelihara pandangan mata dan memelihara kehormatan. Barang siapa yang belum mampu untuk berkeluarga, dianjurkan baginya untuk berpuasa, karena hal itu akan menjadi pelindung dari segala perbuatan memperturutkan syahwat." Hadis riwayat muttafaq alaih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru kepada umatnya yang telah mampu baik secara fisik dan mental untuk segera melangsungkan pernikahan. Menikah adalah bentuk ibadah yang begitu istimewa sehingga disebut-sebut sebagai penyempurna agama, atau biasa kita menyebutnya adalah ibadah yang paling panjang karena kita lakukan sampai akhir hayat kita. Menikah bukan hanya pertautan cinta dan janji dua manusia, namun melainkan sebuah ikrar mahabbah kepada Allah agar hal-hal yang sebelumnya itu dinilai kotor berubah menjadi sesuatu yang suci. Hal-hal maksiat menjadi ibadah dan hal-hal yang dinilai dosa menjadi amal soleh. Hadirin yang berbahagia, akad nikah tidak hanya melibatkan perjanjian antara dua insan, melainkan perjanjian antara makhluk dan sang Khalik. Begitu sakralnya akad nikah ini sehingga Allah menyebutkan mitsaqon galiza, atau perjanjian Allah yang berat. Perjanjian berat ini menyiratkan sebuah pemindahan tanggung jawab dari orang tua kepada sang suami. Konsekuensi dari peralihan tanggung jawab ini memberikan konsekuensi antaranya adalah pertama, untuk suami, pertanggungjawaban manusia untuk memberikan nafkah secukupnya baik lahir maupun batin. Kedua, tanggung jawab suami untuk menyediakan tempat tinggal yang layak bagi istri dan anak-anaknya. Yang ketiga, mendidik akhlak dan agama dengan baik dan benar terhadap istri dan anak-anaknya kelak. Keempat, mengayomi, melindungi kehormatan dan keselamatan istri dan anak-anaknya. Begitulah tanggung jawab yang harus dilakukan sebagai seorang suami dan sekaligus sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Hadirin yang berbahagia, pernikahan yang didasari untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala dan ditujukan untuk menghasilkan anak-anak yang soleh
adalah proses kehidupan yang banyak mengundang keberkahan. Pernikahan adalah media untuk mempersatukan manusia yang keberadaannya telah digariskan untuk menjadi jodoh satu sama lain. Berkaitan dengan jodoh, ia bukan hanya tentang siapa, karena bukanlah tentang siapa ia telah terukir dalam suratan takdir dari zaman azali. Untuk itu, orang bijak mengatakan bahwa jodoh itu tentang bagaimana ia menjadi cara kita menjemput jodoh. Apakah sesuai dengan jalan yang diridhoinya atau dengan cara yang berseberangan dengan jalannya, hingga akhirnya apakah ia terlahir penuh untuk keridhoan atau penuh dengan kemurkaan. Tentunya kita tahu yang baik untuk yang baik pula, maka urusan jodoh dan pernikahan adalah tentang perbaikan diri. Dengan tekad penuh untuk selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, marilah kita bergegas untuk menjadi hamba Allah yang baik dengan terus memperbaiki diri. Baik itu memperbaiki diri secara pribadi, mental, spiritual, dan keagamaan lainnya. Akhir kata, semoga ceramah yang singkat mengenai pernikahan ini bermanfaat dan dapat menginspirasi semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan selama ceramah ini berlangsung. Terima kasih, sekian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.